Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kita ikuti market review selengkapnya. Dan seperti biasa, tim redaksi kami sudah merangkum informasi terkait juga dengan topik kita kali ini pemirsa, di mana Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat pertama 1 Juli ini, per 1 Juli ini maksud kami turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah. Bank Dunia menurunkan peringkat Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Padahal sebelum pandemi, Indonesia masuk menjadi negara berpendapatan menengah atas. Kalangan pengusaha berpandangan ada dua hal yang menjadi penyebab utama penurunan kelas ekonomi Indonesia ini. Pertama, karena kondisi pandemi, di mana tren pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5% pada tahun 2019, terhantam pandemi yang mulai masuk Indonesia pada awal Maret 2020. Faktor kedua, karena perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas yang kebetulan dilakukan pada tahun 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemi. Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB per kapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar 3.996 USD. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi, di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB per kapita minimal 4.096 USD. Pada dasarnya pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah atas, masuk dalam garis batas tipis. Sehingga ketika pada tahun 2020 kriteria dinaikkan oleh Bank Dunia, maka Indonesia turun kelas masuk ke negara berpenghasilan menengah bawah, tipis di bawah garis batas kriteria. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Muhammad Faisal yang merupakan Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Faisal, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah saya baik sekali. Terima kasih Pak Faisal sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Beberapa waktu terakhir, Pak Faisal, pemberitaan terkait juga dengan status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah, data terbaru dari Bank Dunia ini cukup menyita perhatian banyak pihak, Pak Faisal, termasuk juga Pak Faisal ini dari para investor dan trader pasar modal Indonesia. Bagaimana Anda melihat status Indonesia turun menjadi negara menengah ke bawah dari Bank Dunia, Pak Faisal? Ya, tentunya ini sesuatu yang sangat disayangkan ya, karena kita baru naik ke upper middle income terus ke bawah lagi, turun kelas jadi lower middle income. Tapi sebetulnya dari kami ya, dari perspektif kami ini sesuatu yang tidak mengejutkan. Dalam artian sudah kita prediksikan sebelumnya. Kalau kita ingat sekitar 2 tahun yang lalu kan kita baru mendengar juga pengumuman dari Bank Dunia bahwa kita naik kelas dari middle income ke upper middle income. Tapi sebetulnya pada saat itu kita masih kenaikannya itu masih sangat marginal. Artinya kita masih berada pada threshold antara lower middle dan upper middle. Ya, jadi pada saat itu batasnya adalah sekitar 4.045 US dollar untuk GNI per kapita ya sebagai thresholdnya. Nah, kita pada saat itu naik menjadi 4.050, jadi hanya sedikit di atas daripada threshold. Nah, sehingga ketika di 2020 kita masuk pandemi dan kita sudah prediksikan pada saat itu bahwa pandemi ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi dan ternyata memang terjadi kontraksi lebih dari minus 2% ya pada saat 2020. Nah, ini otomatis GNI per kapita kita juga turun. Sehingga di 2020 kita yang tadinya 4.050 US dollar ya GNI per kapita kita jadi turun menjadi 3.800-an yang sehingga menjadi berada di bawah dalam kategori kembali ke lower middle income ya. Jadi kita setara dengan banyak negara-negara berkembang yang lain ya. Kalau di ASEAN berarti kita umumnya di ASEAN ini adalah lower middle income kecuali beberapa negara
seperti Singapura, Malaysia, Thailand ya yang sudah di upper middle income ke atas. Baik, Faisal, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Kita lihat dari sisi indikator penilaian dari Bank Dunia tersebut. Ya, sebetulnya penyebabnya itu tadi yang saya katakan, karena ketika pandemi datang, ini kemudian menyebabkan kontraksi ekonomi kita menjadi minus ya. Sebetulnya karena kita berada di threshold tadi sangat tipis, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi sedikit saja, ini sudah bisa mendowngrade kita ke lower middle income. Nah, jadi ini penyebabnya memang ada pandemi yang berdampak terhadap perekonomian kita, dan juga banyak negara-negara yang lain. Jadi kalau kita lihat dari catatan Bank Dunia itu sejumlah negara yang bernasib sama dengan kita itu tidak sedikit juga. Nah, tapi penyebabnya adalah memang itu. Dan tapi sebetulnya permasalahan ini ya, di luar permasalahan karena adanya pandemi, kita sendiri sebelum pandemi memang pertumbuhan ekonomi kita itu relatif berjalan tidak cukup cepat ya. Di 5% itu memang oke, tapi tidak cukup cepat buat kita untuk bisa naik kelas secara konsisten, secara cepat gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara yang lain, seperti terutama mengejar dibandingkan Thailand dan Malaysia yang sudah lama dia masuk dalam kategori upper middle income. Kita baru berada pada naik kelas dari low income ya, dari negara berpendapatan rendah ke lower middle income itu sekitar tahun 96. Itu 25 tahun yang lalu, sudah lama sebetulnya. Jadi kita berada di lower middle income itu sekitar 25 tahun, naik kelas kemudian turun lagi gitu ya. Nah, jadi ini artinya lambat sekali memang pergerakan ekonomi kita dibandingkan potensi kita. Ya, ini saya bukan membandingkan dengan negara lain, negara maju. Kalau negara maju memang umumnya 3% per tahun saja memang tinggi. Tapi mereka sudah sampai pada tahap yang lebih maju daripada kita. Kita semestinya potensinya bisa lebih tinggi. Dan untuk kita terhindar dari yang disebut dengan middle income trap, nah ini sebetulnya masalahnya nanti ya ke depannya. Karena kita berpotensi sekali untuk masuk ke dalam jebakan kelas menengah atau yang disebut dengan middle income trap itu, karena pertumbuhan ekonomi kita minus dan kita susah untuk kembali tumbuh tinggi. Kita butuh pertumbuhan ekonomi di atas 8% untuk tidak terjebak dalam middle income tersebut. Kalau kita di bawah 8%, nah kita kemungkinan besar akan terjebak ya. Baik, Pak Faisal, dari data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, selain karena pandemi kemudian juga pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi sebelum ada pandemi juga sudah mengalami perlambatan. Apakah faktor lainnya, perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas yang dilakukan pada tahun 2020 ini juga ikut mempengaruhi tidak, Pak? Ya, sebetulnya memang Bank Dunia juga melakukan perubahan threshold itu tadi ya, secara reguler, dan di 2020 itu memang ada perubahan, misalkan untuk batas dari lower middle ke upper middle income itu dari yang sebelumnya tadi saya katakan 4.045 US dollar naik jadi 4.095. Tapi sebetulnya kan naiknya tidak terlalu jauh-jauh sekali ya. Masih di bawah 100 ya, di bawah 100 US dollar. Nah, jadi artinya permasalahan utamanya bukan di situ. Jadi permasalahan utamanya bukan karena Bank Dunia mengubah thresholdnya gitu ya. Tapi karena memang kita pada dasarnya juga pergerakan ekonomi kita relatif lamban untuk ukuran negara berkembang dengan potensi besar seperti kita. Gitu ya. Jadi itu yang mestinya kita menjadi catatan bahwa setelah kita pandemi ini kita perlu melakukan transformasi ekonomi supaya kita bisa tumbuh lebih tinggi. Baik, Pak Faisal, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa dampaknya, Pak, ketika status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah ini, baik dari pandangan dari sisi investasi maupun dari beberapa aspek lainnya, dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki posisi ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Gak terkenal. Pemirsa, masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat kategori negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia.
di mana untuk high income ini di atas 12.535 dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada upper middle income, ini ada range-nya pemirsa di 4.046 sampai dengan 12.535 dolar Amerika Serikat. Sementara untuk posisi lower middle income di 1.036 sampai dengan 4.045 dolar Amerika Serikat. Sementara lower income ada di angka 1.035 dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pemirsa penyebab Indonesia turun kelas ke peringkat jadi lower middle income country, di mana negara berpenghasilan menengah ke bawah per kapita. Tadi juga sempat kita singgung pendapatan nasional bruto Indonesia, kemudian kondisi ekonomi yang pada tahun 2020 yang terpuruk, tadi pun juga sempat kita bahas, bahkan sebelum pandemi, ekonomi Indonesia sudah mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2,07% di tahun 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat contoh negara dengan peringkat menengah ke bawah pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada El Salvador, Belize, Bolivia, kemudian juga ada Filipina, Myanmar, India, Iran, Angola, Mesir, dan juga ada Aljazair. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan kita masih membahas topik signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Pak Faisal, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan. Ya, setelah sebelumnya kita membahas apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi penyebab status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Nah, ketika ini sudah dikeluarkan oleh Bank Dunia, rilisnya begitu, dan sudah diterapkan mulai per 1 Juli 2021 ini, Pak Faisal. Apa dampaknya terhadap Indonesia, Pak? Ya, dampak yang paling terasa karena ini kan ukurannya adalah GNI per kapita, artinya tingkat kesejahteraan ya secara rata-rata. Jadi kalau kita melihat dampaknya yang paling langsung adalah berarti dari sisi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, yang tadinya berada dalam kategori yang menengah atas jadi sekarang masuk ke menengah bawah gitu. Jadi artinya kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, terutama yang saya sebutkan tadi di ASEAN ada Thailand, Malaysia dia sudah upper middle income, kemudian Singapura sudah high income gitu ya. Kita berada jauh di bawahnya. Lower middle income itu dia range-nya upper middle income range-nya tinggi ya, lebar gitu ya. Nah, jadi upaya kita untuk bisa mensejajarkan kesejahteraan dengan negara-negara yang sudah lebih di depan daripada kita, tadi Thailand, Malaysia, Singapura itu jadi lebih susah gitu ya. Jadi kemiskinan itu juga pengentasannya menjadi lebih lambat ya. Demikian juga orang-orang yang hampir miskin ya, untuk kemudian naik kelas menjadi yang lebih sejahtera ya, kelas menengah. Nah, itu juga relatif lambat begitu ya. Lalu di sisi yang lain sementara yang kelas atas ya, ini kalau kita melihat terutama dari sisi kesenjangannya, kelas atas itu sangat dominan ya. Nah, ini yang kita rasakan pada saat sekarang gitu ya, untuk bisa mengejar ya kita, supaya kita kalau kita mendengar istilah itu kita pingin kaya sebelum tua ya. Jadi yang kita khawatirkan nanti malah kita keburu tua sebelum kaya begitu. Baik, selain dari per kapita ada aspek lain, Pak Faisal? Ya, sebetulnya hanya itu ya kalau dari kategori Bank Dunia itu. Tapi ini kalau kita berbicara GNI per kapita berarti kan satu dari kesejahteraan. Jadi bagaimana kemudian dari masalah penyediaan lapangan pekerjaan, ya penyerapan pengangguran begitu ya. Lalu juga dari sisi pengentasan kemiskinan. Jadi kaitannya ke sana ya sampai juga kepada kemampuan pemerintah dalam menjamin ya kebutuhan dasar masyarakatnya gitu ya, karena kita tahu bahwa ini juga mempengaruhi pendapatan pemerintah. Kalau GNI per kapita yang rendah ini kalau dia rendah ya otomatis pendapatan pemerintah juga relatif rendah. Kemudian kemampuan pemerintah untuk menyediakan menjamin kesejahteraan, menyediakan public goods ya yang untuk penyelayanan masyarakat juga menjadi relatif terbatas gitu, Mas. Baik. Dari sisi aspek lain, Pak Faisal, mungkin dari sisi image, citra, ya. Kemudian juga dari sisi investasi, bagaimana Anda melihat dampaknya dengan penerapan ini? Ya betul, image ini juga tentu saja akan terpengaruh ya
walaupun tidak langsung merupakan dalam domain ekonomi ya, tapi kemudian dalam hal kesejajaran dari sisi ini ya, dari sisi prestige begitu ya, dari sosial politik juga dalam pergaulan kita dengan negara-negara yang lain tentu saja akan dipengaruhi ya. Tentu saja kalau sebagai contoh saja yang jelas, misalkan banyak tenaga migran kita yang ada di luar itu ya kan, mereka masuk ke dalam pekerjaan yang sebetulnya dari tingkat upahnya rendah gitu ya, atau blue collar ya, pekerja kasar gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan negara yang sama-sama lower middle income saja seperti Filipina, mereka bisa masuk ke pekerjaan yang lebih tinggi ya statusnya dan juga dari sisi upahnya gitu. Nah jadi ini karena tidak lepas dari karena di dalam negeri itu tadi, karena tingkat kesejahteraan kita rendah, penyediaan lapangan pekerjaan yang berupah tinggi itu juga relatif terbatas, mereka akhirnya masuk ke mencari pekerjaan di luar negeri dengan dengan status atau tingkat pekerjaan yang juga relatif rendah gitu ya. Nah itu lalu dari sisi investasi sebetulnya tidak terlalu banyak terpengaruh ya, terus terang karena umumnya justru malah di beberapa kasus kalau kemudian tingkat kesejahteraan rendah, upah buruh jadi relatif juga lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau dia dalam status yang lebih tinggi ya, sehingga dalam banyak kasus upah buruh yang rendah ini justru malah daya tarik bagi investasi, terutama investasi yang padat karya, yang mengandalkan pada upah buruh yang murah gitu ya. Walaupun ini semestinya bukan menjadi tujuan utama kita ya untuk membangun ekonomi. Kita pingin investasi itu tetap yang bisa menyejahterakan buruh gitu ya, menyejahterakan masyarakat. Tapi kalau kita status masyarakatnya pendapatannya masih relatif rendah, nah itu otomatis kita masih bergantung terus ya pada investasi yang mengandalkan upah buruh murah gitu. Baik, Pak Faisal, terkait dengan penurunan status ini, apakah cukup dimaklumi dengan adanya pandemi COVID-19 atau di sisi lain fundamental ekonomi Indonesia memang harus dievaluasi, Pak? Ya, jadi ini menurut saya memang bukan murni pandemi saja, karena seperti saya katakan tadi sebelum pandemi pun ekonomi kita pertumbuhannya kurang cepat ya, bahkan cenderung melambat, dan dalam banyak hal struktur ekonomi kita ini tidak menunjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena sektor-sektor yang padat karya yang semestinya dan juga sektor-sektor yang bisa menciptakan added value ya, nilai tambah yang lebih tinggi, itu malah tumbuhnya makin lama makin lambat. Sebagai contoh adalah industri manufaktur ya, yang bisa menciptakan added value yang sangat tinggi gitu ya, dan menyerap lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja yang banyak. Ini justru makin lama pertumbuhannya makin lambat, kontribusi terhadap PDB-nya juga makin lambat begitu. Padahal kalau kita belajar dari negara-negara macan Asia Timur itu ya, yang bisa sekarang Korea yang dari low income sekarang sudah high income, begitu juga Singapura, begitu juga Taiwan, Jepang, mereka bisa melakukan lompatan-lompatan dalam ekonomi karena mereka mendorong industri manufaktur mereka sehingga bisa menciptakan added value yang begitu berkali-kali lipat ya, sehingga cepat dari sisi pertumbuhan ekonomi mereka bisa tumbuh double digit. China ketika booming sebelum 5 tahun terakhir juga kan double digit pertumbuhan ekonominya, menjadi powerhouse manufaktur dunia, sehingga mereka sekarang sudah upper middle income yang cukup tinggi ya dari sisi GNI per kapitanya. Nah itu, jadi saya memang merasa memang perlu ada setelah pandemi ini kita membenahi ekonomi kita di dalam negeri, terutama dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya transformatif ya. Kita mengubah strukturnya, misalkan dari sekarang kita banyak bergantung pada komoditas, bergantung ekspor pada komoditas. Nah ini kita harus mengubah secara signifikan, bukan hanya sedikit-sedikit ya, ke industri manufaktur. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ya daya saing industri manufaktur ini harus menjadi perhatian. Ya jadi tentu saja ini membutuhkan kerjasama antar sektor ya, karena yang mempengaruhi industri manufaktur ini dari hulu ke hilir sangat banyak ya, dari sisi energinya sampai kebijakan ketenaga kerjaan, sampai perdagangan, sampai insentif keuangan dan lain-lain. Nah, ini harus dalam satu sinergi dengan tujuan satu, yaitu adalah bagaimana supaya manufaktur menjadi motor penggerak ekonomi kita. Tumbuhnya tinggi begitu ya. Kalau bisa kembali ke 20 tahun yang lalu bisa sampai mendekati double digit ya.
lebih dari lebih dari 10%. Baik, terkait dengan hal tersebut, Pak Faisal, mungkin bisa diterapkan untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk memperbaiki dari semua lini aspek. Sementara dari sisi jangka pendek, Indonesia sedang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Apakah Betul. memang pengendalian COVID-19 akan menjadi kunci, termasuk juga dengan vaksinasi dari sisi pemulihan ekonomi saat ini, kemudian untuk Indonesia bisa masuk kembali atau naik kembali statusnya ke kelas menengah atas? Tentu saja Mas David, karena itu yang harus diselesaikan dulu PR-nya ya, karena kita tidak bisa menggerakkan ekonomi pada saat wabah masih ada, gitu ya, karena ekonomi kita bergantung pada kontak fisik ya juga ya antar manusia, bergantung pada mobilitas ya untuk bisa bergerak. Dan ini kita tidak bisa bergerak dengan baik ya ketika ada restriksi, dan restriksi ini disebabkan karena adanya pandemi. Ya, sehingga itu PR yang paling besar. Nah, tapi ketika pandemi nanti ya, anggaplah setelah PPKM darurat ini kita harapkan efektif bisa menekan laju pandemi, begitu juga yang sedang dikejar oleh pemerintah vaksinasi untuk menuju herd immunity ini bisa tercapai. Nah, ini sudah kalau itu bisa tercapai berarti kita sudah bisa masuk ke tahap pemulihan walaupun pandemi masih ada. Nah, ini program-program transformatif juga sudah bisa dimulai pada saat itu. Artinya pengendalian pandemi dan pada saat yang sama penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas itu bisa berjalan bersamaan ya. Karena misalnya banyak sebetulnya program-program yang bisa mendorong produktivitas ya, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari prioritas pada saat pemulihan. Nah, ini bisa berjalan beriringan gitu. Jadi transformasinya ada dan upaya pemulihan dalam jangka pendek bagi kesejahteraan masyarakat juga ada gitu ya. Jadi itu yang saya pikir harus banyak digalakkan pada saat nanti pemulihannya. Baik, Pak Faisal, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas dengan adanya pandemi COVID-19, tampaknya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi masih akan terus berlanjut. Beberapa target dari pemerintah tampaknya agak sulit tercapai nih, Pak Faisal. Ya, bagaimana betul. Anda melihat dengan indikator pertumbuhan ekonomi? Apakah Indonesia akan mampu bertahan di penurunan status posisi saat ini, atau ada peluang ke penurunan status ke lebih rendah lagi, dan antisipasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan kita masih membahas topik signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan Ya, Mas. tampaknya pemerintah cukup optimis, Pak Faisal, untuk Indonesia naik kembali ke posisi kelas menengah atas begitu. Perbaikan ekonomi, kemudian penanganan pandemi, kemudian juga beberapa indikator lainnya yang membuat dari pemerintah optimis terkait dengan kondisi ini. Nah, dari pandangan apa seperti apa? Kita akan coba bahas dari skenario terbaik terlebih dahulu, Pak Faisal. Dengan kondisi yang ada saat ini, dengan adanya PPKM darurat, kemudian juga kasus COVID-19 yang masih belum terkendali. Bahkan perkembangan terbaru ini sudah mencapai 40.000 kasus per harinya, Pak Faisal. Ya, baik. Kalau dengan skenario yang lebih optimis ya, kita memang prediksikan di tahun ini pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa positif kembali setelah tahun lalu kan negatif. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita positif lagi pertumbuhan ekonominya gitu ya, nah ini potensi untuk kemudian naik lagi GNI per kapitanya itu menjadi besar, dan saya rasa memang arahnya bisa ke sana gitu ya. Jadi artinya walaupun sekarang kita turun ke lower middle income, saya juga masih optimis bahwa sebetulnya kita akan nanti kembali lagi segera gitu ya. Paling tidak kalau tidak tahun ini 2021 ya di 2022 kita sudah kembali lagi ke upper middle income, karena
tadi kita naiknya tuh sedikit di atas threshold, tapi begitu turun kita sekarang di 3.800-an itu juga di sekitar threshold juga sebetulnya. Jadi ketika ekonominya positif lagi, tuh pertumbuhan ekonominya ini bisa naik lagi. Jadi kalau sekedar naik ke upper middle income, saya rasa dalam waktu tidak terlalu lama ya, ini bisa tercapai ya menurut saya. Tapi yang jadi masalahnya bukan bisa naik lagi atau tidak gitu. Tapi itu tadi mengejar supaya bagaimana kita perjalanan kita ini masih sangat panjang. Jadi bukan hanya naik ke upper middle income saja, tapi ke high income kan, dan itu perjalanannya panjang karena untuk mencapai high income itu sampai 12.700 ya dalam kategorinya World Bank itu gitu ya. Artinya ini masih perjalanannya masih panjang gitu ya. Jadi bukan dalam sekedar status saja upper middle income itu gitu. Tapi kalau dia berada dalam range yang paling bawah juga sebetulnya tingkat kesejahteraannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang kita rasakan sekarang. Gitu. Baik, dalam hal ini posisinya kita ingin kokoh menyandang status begitu ya Pak Faisal ketika adanya dampak pandemi, sementara posisi kita masih batas tipis tadi antara dua status tersebut, kita terkoreksi ke bawah. Sementara bagi mereka yang bisa dikatakan sudah kokoh di level atas dengan adanya pandemi, dampaknya tidak terlalu signifikan Pak Faisal. Iya, betul. Jadi memang ada beberapa yang mereka cukup kokoh karena dia tidak di sekitar threshold GNI per kapitanya gitu. Tapi ada beberapa juga di selain Indonesia itu yang di sekitar threshold itu juga downgrade gitu. Bahkan yang Panama yang sama-sama kita diumumkan Bank Dunia barusan itu dia naik sempat high income terus turun jadi upper middle income gitu ya. Karena dia masih di threshold gitu. Jadi artinya kita pingin supaya bagaimana supaya ekonomi ini bisa terus tumbuh ya positif bahkan lebih cepat begitu sehingga kita kokoh bukan hanya di upper middle income gitu tapi sampai kepada high income gitu. Baik, itu dari sisi optimis Pak. Kalau dari sisi sebaliknya Pak Faisal? Ya, jadi saya perkirakan juga dalam skenario terburuk pun insya Allah nih ya kalau pandeminya kita bisa atasi ya kalaupun misalkan kita tidak bisa mencapai herd immunity gitu ya, kemudian misalkan masih tinggi kasus COVID-nya sampai dengan akhir tahun, kita prediksikan sih paling tidak tahun depan misalnya begitu ya. Nah jadi saya katakan tadi paling tidak tahun depan kita sudah bisa kembali ke pertumbuhan yang positif paling lambat dan kemudian bisa naik kelas lagi ke upper middle income. Jadi artinya saya tidak melihat ke depan itu seburuk-buruknya kita akan terus mengalami penurunan downgrade dari sisi GNI per kapitanya sampai dalam sekali. Kalau kita lihat memang di beberapa negara yang lain ya, yang sama-sama kemarin diumumkan Bank Dunia gitu ya, ada yang turunnya sampai lebih dari 1.000 US dollar GNI per kapitanya. Kita turun tuh tidak sampai 200 US dollar ya, tapi seperti Iran itu lebih dari 1.000. Artinya cukup dalam turunnya gitu. Tapi kalau saya melihat potensi kita tidak seburuk itu ya. Jadi saya masih optimis sebetulnya skenario terburuk pun paling tidak tahun depan kita sudah bisa masuk lagi ke upper middle income. Baik. Pak Faisal, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Faisal sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Dan tadi kita membahas signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Marga Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.